Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setiap kali Jumat Agung mengingatkan kepada kami semua umat-Mu bahwa karena kamilah Engkau ada di salib itu, karena kamilah Engkau menderita, bahkan mati, menanggung segala kesalahan kami. Biarlah Tuhan setiap kali kami memperingatinya, kami diingatkan kembali akan besarnya cinta kasih Tuhan kepada setiap kami, orang berdosa. Sesungguhnya kamilah yang seharusnya dihukum oleh karena ketidaktaatan dan pelanggaran kami. Tetapi Engkau membenarkan kami, bahkan Engkau menguduskan kami, sehingga kami layak diterima menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami serahkan perenungan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita yang pada hari ini menjadi perenungan kita yang terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini. Saya lalu Bapak Ibu Saudara. Demikian kita menyelesaikan 1 sampai 14 secara bergantian. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. LAI memberikan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Ayat 1. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Saudara, salib merupakan satu simbol atau lambang daripada kekristenan, saudara ya. Namun saya ada dengar satu atau baca ya satu berita yang menarik juga, saudara ya. Dan kisah ini adalah tentang seorang pemudi gitu ya. Pemudi ini rupanya punya ketakutan gitu ya terhadap makhluk-makhluk halus gitu, saudara ya. Jadi takut dia terhadap setan. Nah, sampai satu kali dia karena ketakutan di rumahnya dia pergilah membeli salib itu, saudara ya. Lalu kemudian
Salib itu dia bawa, lalu kemudian dia taruh di samping tempat tidurnya, baru dia bisa tenang tidur malam hari itu gitu ya. Sampai satu kali saudara ya, ada yang bertamu ke rumahnya nih, dia nih ngekos gitu saudara ya, bukan tinggal sama keluarga. Malam-malam ngetok gitu ya, maksudnya mau bertamu. Dan dia karena ketiduran, dia kaget bangun ya. Dia bangun langsung ambil salibnya, dia datangin temannya yang di pintu gitu ya. Dalam nama Yesus, pergi kau setan. Karena sudah ada ketakutan saudara ya, temannya malam-malam, malah temannya yang ketakutan gitu melihat salib. Karena dikira vampir saudara ya. Nah saudara, salib kadang-kadang dipahami ya, apalagi kalau kita sering nonton film gitu ya, sebagai alat atau instrumen misalnya salah satunya untuk mengusir setan gitu. Atau salah satu alat instrumen yang membuat kita itu tenang, membuat kita itu rasa aman gitu. Bahkan mungkin pernah kita dengar juga saudara ya, salib digunakan untuk menyembuhkan penyakit ya. Misalnya pegang itu baru sembuh gitu ya, karena ada salibnya gitu. Nah saudara, bahkan ada pernah saya temukan gitu ya, salib ditaruh di tokonya gitu ya, atau di kantornya tempat usahanya. Lalu untuk apa? Oh supaya tokonya laris gitu ya, karena ada Kristus gitu ya, ada salib Kristus. Nah saudara, untuk apa sebenarnya simbol ini, salib ini melambangkan apakah saudara? Bahkan kalau ada salib di gereja ini sebenarnya untuk apa saudara ya, ada di gereja. Kenapa begitu penting simbol salib ini? Saudara, salib sebenarnya pada mulanya bukanlah simbol kekristenan saudara ya. Salib adalah simbol yang hari ini memang digunakan oleh orang Kristen untuk menunjukkan imannya, sebuah identitas bahwa pribadi tersebut atau orang tersebut menyembah Kristus sebagai Tuhan. Dan kalau orang Protestan biasa saudara, salibnya itu tidak ada Tuhan Yesusnya gitu ya. Sebagai simbol bahwa orang Kristen, terutama yang Protestan saudara, dia menyembah Kristus yang telah bangkit. Sehingga salib itu menjadi satu simbol bahwa salib itu sekarang kosong karena Kristus telah bangkit dan naik ke sorga. Sedangkan mungkin bagi saudara kita di Katolik masih ada Kristusnya saudara. Tapi tentu maksudnya bukan berarti ini Tuhannya berbeda, tapi sudut pandang terhadap salib itu sendiri saudara. Saudara, simbol salib sebenarnya bukan awalnya digunakan oleh orang Kristen. Awal mula digunakan bahkan jauh mundur ke belakang, digunakan oleh bangsa Persia sebagai simbol penghukuman bagi orang-orang yang akan dihukum namun hukumannya berbeda. Tetapi hukuman dengan penderitaan. Bahkan saudara, penyalipan pada zaman Persia itu, orang-orang yang disalib itu bahkan dibiarkan hidup dalam posisi menderita selama 2-3 minggu. Saudara. Karena memang tujuan penyalipan bukanlah untuk supaya orang itu cepat-cepat mati. Saudara. Hukuman salib adalah hukuman mati, namun berharap penderitaan orang itu sebelum mati maksimal. Misalnya saudara, salib itu dibuat membentang, saudara, tangan dibentangkan, saudara. Lalu kemudian dipakukan, bukan paku, saudara, besi yang menembus tangan dan juga kaki. Saudara, orang yang menyalip atau petugas yang melakukan penyalipan ini saudara, akan memilih bagian tubuh yang tidak berbahaya saudara, menyakitkan tapi tidak menyebabkan kematian. Sehingga mungkin darahnya keluar mengalir tapi itu tidak menyebabkan kematian. Bahkan memang dirancang hukuman ini supaya darah yang keluar itu perlahan-lahan. Sehingga dia akan mati karena darahnya terkuras tapi dengan cara yang pelan. Bahkan saudara, di salib ini bagian yang melintang di bawahnya itu saudara ya. Biasanya untuk penghukuman diberikan satu injakan sedikit saudara. Supaya ketika seseorang itu sudah tidak kuat lagi, dia berasa ada injakan di bawahnya dan dia berinjak di situ saudara. Nah ini saudara bukan untuk kasihan gitu ya, dia menderita lalu dikasih injakan supaya dia bisa tahan lagi tubuhnya. Karena kalau dia lepas tubuhnya itu dia akan semakin sakit. Tetapi injakan ini justru diberikan supaya penderitaannya itu lebih panjang. Supaya bisa merasakan penderitaan yang lebih panjang, diberikanlah topangan sedikit supaya dia bisa menderita lebih lama. Bahkan tidak heran saudara, banyak penyalipan itu bahkan menyediakan air. Kalau kemarin
khotbah tentang aku haus itu saudara. Memang ada disediakan air untuk memberi tahanan itu minum, air atau anggur saudara. Supaya ketika mereka akan mati karena dehidrasi, mereka dikasih air dulu supaya bertahan. Sekali lagi bukan untuk kasihan saudara ya. Oh kasihan dia haus kita kasih minum. Supaya penderitaannya itu lebih lama. Oleh karena itu saudara, peristiwa penyaliban Kristus tidak dirancang sebenarnya Kristus untuk mati pada hari itu juga. Kita pikirnya Jumat dia disalibkan mati. Hukuman salib itu sudah merancang Kristus harusnya mati lebih lama. Tetapi kita tahu saudara ya, Tuhan berkata lain. Ketika ada gempa itu saudara ya, kita lihat dipukul dengan batang entah kayu atau besi itu kakinya saudara, supaya penjahat yang belum mati itu mati segera gitu ya. Takutnya habis gempa kabur semua, mereka bisa melarikan diri. Tetapi Kristus, mereka khawatir belum mati, ditusuk tombak gitu saudara. Karena memang sebenarnya mereka rancang supaya penderitaan itu selama mungkin untuk bisa merasakan penderitaan. Sehingga saudara, salib jelas sekali merupakan satu simbol yang melambangkan hukuman mati. Hukuman yang tanpa ada kemungkinan untuk diampuni. Dan hukuman mati itu diberikan dengan penderitaan yang semaksimal mungkin untuk dirasakan oleh terhukum. Sehingga hukuman mati yang lain saudara ya, misalnya kita tahu ada hukuman gantung dan lain-lain, ada penggal, tembak, suntik, itu terasa lebih ringan dibandingkan hukuman mati dengan penyaliban. Saudara, simbol salib itu justru adalah simbol kehinaan bagi orang-orang pada waktu itu. Ketika orang punya simbol salib, mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang terhina, sebagai orang-orang yang telah ditetapkan hukuman mati dengan penderitaan yang maksimal. Tapi mula-mula saudara, orang Kristen tidak memakai simbol salib ini sebagai lambang, tetapi menggunakan simbol ikan saudara ya. Nah ikan ya, kayak pisces itu saudara, itu bahasa Yunaninya iktus saudara. Namun iktus yang merupakan kata Yunani yang artinya ikan, itu digunakan orang Kristen untuk singkatan. Yesus I-nya itu saudara, kemudian X-nya itu ya, iktus itu CH, itu Kristus. Lalu kemudian US-nya itu saudara, huios yang berarti putra, dan theos yang berarti Allah. Sebenarnya sehingga kata iktus yang dalam bahasa Yunani ikan ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ini simbol kekristenan yang berarti Yesus Kristus adalah sungguh putra Allah. Namun setelah Kaisar Konstantin menetapkan kekristenan sebagai agama negara, maka salib itu kemudian perlahan diambil sebagai simbol yang menunjukkan bahwa oleh hukuman mati tersebut, oleh penderitaan pribadi yang tergantung di simbol salib tersebut, kita diselamatkan oleh kematian dan penderitaan yang seharusnya kita alami. Salib mulai digunakan sebagai simbol kekristenan. Sehingga saudara, salib itu tetap harus ada saudara ya, sebagai simbol entah di rumah Tuhan, entah di rumah kita, yang menunjukkan saudara ya, alasan kita hidup adalah karena Kristus itu. Kalau di gereja alasan kita datang kepada Tuhan itu karena Kristus. Tanpa salib Kristus, kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah. Tanpa salib Kristus, kita tidak akan bisa datang menyembah Tuhan karena pujian kita adalah kekejian bagi Tuhan. Tanpa salib Kristus, saudara, rumah tangga kita itu akan, saudara, tidak ada yang mengikat karena Alkitab katakan yang mengikat itu adalah Kristus. Sehingga terus mengingatkan kita salib Kristus yang tadinya adalah simbol hukuman mati, tapi kita mengingat karena pribadi yang dihukum mati tersebut, yang menderita itu, maka kita hari ini bisa hidup dengan anugerah Tuhan. Saudara, kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 yang kita baca tadi, Paulus ingin menggambarkan dengan baik apa artinya kita ini menjadi orang Kristen yang sudah ditebus, atau orang Kristen yang sudah dibenarkan, orang Kristen yang sudah diselamatkan. Saudara, Paulus tahu bahwa setelah kita diselamatkan, kita ini sedang menghadapi yang namanya peperangan rohani.
Seorang bernama D.L. Moody itu mengatakan demikian, saudara, dalam buku yang dituliskannya. Dia bilang begini, dulu waktu saya belum Kristen dan setelah saya percaya Yesus dan masuk Kristen, saya pikir setelah masuk Kristen, hidup saya itu akan enak gitu ya. Saya pasti akan menang terus gitu. Saya pasti akan dipimpin, jalan selalu terbuka dan nyaman. Tapi dia katakan, tapi justru setelah masuk Kristen, saya baru merasakan peperangan yang sebenarnya. Dan saudara, ini benar saudara ya. Kalau hari ini ada orang Kristen yang berkata, wah saya sejak ikut Kristus, hidup saya enak gitu ya, nyaman. Justru menjadi pertanyaan saudara ya. Bukan berarti saya bilang, oh kalau ikut Kristus itu pasti menderita, dalam arti disalibkan gitu. Enggak saudara. Tetapi saudara, semenjak kita mengikut Kristus, sesungguhnya di sana terjadi peperangan. Ada tarik-menarik antara kekuatan yang ingin membawa kita ke jalan yang salah, berdosa, dengan satu kekuatan yang Tuhan adakan itu saudara, kuasa untuk mengalahkan dosa itu, untuk menarik kita ke dalam kebenaran. Kalau orangnya masih ada di dalam dosa saudara, maka tidak ada peperangan saudara. Karena dia ada di dalam dosa, siapa yang mau menarik dia kepada kebenaran? Tidak ada peperangan. Tetapi ketika dia ada di dalam Kristus, maka dia akan ditarik oleh keinginan roh itu saudara, untuk berada di dalam kebenaran. Sehingga terjadi peperangan, terjadi pergumulan. Makanya tadi saya bilang saudara ya, orang Kristen itu pasti punya pergumulan. Karena ada tarik-menarik antara keinginan daging dan keinginan roh. Saudara, Paulus mengingatkan bahwa orang yang sudah ditebus, orang yang diselamatkan memiliki arti. Kematian Kristus di kayu salib itu punya arti yang khusus bagi kita. Saudara, penyalipan sebenarnya bukanlah hal yang spesial pada waktu itu, saudara ya. Peristiwa penyalipan ini sudah sering terjadi. Bahkan ketika Yesus disalibkan, Yesus itu bukan satu-satunya orang yang disalib pada hari itu. Ya meskipun kita dapat gambaran, saudara, di film biasa jelas gitu ya. Tapi saya juga yakin saudara dengan beberapa penafsir yang mengatakan bahwa penyalipan Yesus ini lebih spesial. Dia disiksa lebih keji, bahkan ketika dia ditempatkan di tengah dari dua orang lain yang disalib, itu menunjukkan bahwa Kristus ini mendapatkan perhatian khusus. Biasa ketika ditaruh di tengah, itu menunjukkan bahwa dia ini seperti pimpinannya. Bahwa dia adalah orang yang paling jahat pada hari itu yang dihukum. Bahwa dia adalah orang yang paling hina pada hari itu dan penderitaannya lebih berat. Ada yang mencoba melihatnya seperti itu saudara ya. Dan tampaknya itu benar saudara, karena tidak ada tulisan yang menggambarkan bahwa dua penjahat lain itu dicambuk, dua penjahat lain itu ada ketika menaiki bukit Golgota, enggak ada saudara ya. Tetapi Kristus menjalani itu sepanjang jalan menuju Kalvari itu saudara. Nah sehingga saudara, penyalipan sebenarnya memang bukan hal yang spesial, tetapi hari itu penyalipan Kristus agak sedikit berbeda. Namun saudara, yang membuat spesial bukan hanya itu saudara, tetapi yang membuat khusus adalah dampak penyalipan pada hari itu. Hari itu yang disalib bukanlah orang berdosa, bukanlah seorang penjahat. Bahkan saudara, kenapa penderitaan Yesus begitu berat? Ini banyak yang mengatakan, saudara, coba menilai. Kemungkinan saudara ya, oleh karena sikap Yesus. Yesus selama proses penghukuman itu, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mengaku bersalah. Ya, kadang-kadang kita lihat berita sekarang, udah kamu ngaku salah aja, nanti hukumanmu tambah ringan gitu ya. Tapi Kristus tidak pernah mengaku dia bersalah. Kristus bahkan tidak pernah menghina balik orang-orang yang memukul dia. Padahal waktu itu saudara ya, kecenderungan penjahat ketika dicambuk, dia mengutuki orang yang mencambuknya. Dia bilang, hari ini kamu buat aku sakit, mudah-mudahan. Nah ini keluar saudara kalimat sumpahnya. Tapi Yesus tidak. Sehingga membuat para penyiksanya waktu itu bukannya tambah kasihan, tambah parah saudara. Karena ini kok berbeda. Bahkan saudara, Yesus tidak pernah berkata apapun saudara ya, terhadap orang-orang itu selain daripada 7 perkataan salib yang dicatat di Alkitab, yang justru itu perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang justru mengampuni. Nah ini saudara yang membuat orang waktu itu rasa ini kenapa ya, dia ngelawan sehingga semakin beratlah penderitaannya pada waktu itu saudara. Bahkan ketika dia dikatakan engkaukah raja orang Yahudi,
kamu sendiri yang mengatakannya, saudara. Lalu dikasih mahkota duri, saudara. Kamu ngaku raja kan nih, mahkota duri kau pakai. Saudara. Tapi saudara, bukan hanya itu yang membuatnya spesial, tetapi peristiwa penyalipan pada hari itu menjadi spesial karena Kristus ini bukanlah orang yang bersalah. Bahkan saudara, Pilatus sendiri tidak berani saudara menghukumnya karena dia tidak menemukan kesalahan apapun. Bahkan di pengadilan sempat coba ditawarkan saudara ya. Hari itu adalah hari di mana seseorang boleh dibebaskan dari hukuman. Nah, ada seorang yang bernama Barabas saudara ya, yang bersalah, jelas-jelas bersalah, dan dia bisa saja menghadapi hukuman salib. Lalu Yesus yang tidak tahu apa kesalahannya, lalu ditanya, hari ini dibebaskan satu, tapi ini ada dua calon terhukum. Kamu mau pilih bebas siapa? Yesus atau Barabas ini? Dan orang banyak pada waktu itu justru salibkan Yesus yang tidak bersalah. Sehingga sudah hari itu menjadi spesial penyalipan Yesus. Karena hari itu disalibkan orang yang tidak ditemukan kesalahan yang pantas untuk dia disalibkan. Namun saudara, kita jangan salah saudara ya. Seringkali banyak orang mengingat kisah penyalipan itu sebagai kesalahan orang Yahudi. Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Orang Roma yang membuat pengadilan sehingga Yesus disalibkan. Tentara Roma lah yang menusuk lambungnya. Tetapi Alkitab mencatat saudara, bukan orang Yahudi saudara yang menyebabkan Yesus disalib. Bukan tentara Roma yang membunuh Yesus dengan menusuk dengan tombaknya saudara. Karena kalau hanya orang Yahudi, terlalu gampang bagi Tuhan untuk menyingkirkan orang Yahudi atau melenyapkan orang Yahudi. Kalau tentara Roma terlalu gampang bagi Tuhan untuk mengirim malaikatnya dan membunuh semua tentara Roma. Terlalu gampang, saudara. Tetapi yang menyebabkan Yesus mati adalah kita, saudara. Karena kitalah dia rela disalibkan untuk menyelamatkan kita. Dia rela menanggung derita itu. Dia disalib bukan karena orang Yahudi punya kuasa. Dia disalib bukan karena tentara Roma punya kekuatan. Dia disalibkan karena dia tahu dia harus mati bagi kita manusia berdosa. Dan saudara, peristiwa ini memberikan dampak bagi kita orang-orang yang ditebus. Dan Paulus bicara ini saudara dalam surat Roma. Surat Roma yang begitu panjang, Paulus ingin mempersiapkan jemaat. Saudara, Paulus itu belum ke Roma. Dia mau menuju Roma, namun sebelum menuju Roma dia kirim surat dulu. Karena dia dengar-dengar jemaat di Roma itu banyak yang salah paham tentang Kristus, kematiannya, kebangkitannya. Lalu dia kirim surat saudara ya, sebagai pendahuluan sebelum dia ke Roma. Nah saudara, pertama saudara dia ingatkan kepada jemaat di Roma pada pasal-pasal awal kitab Roma ini adalah tentang posisi kita. Kita ini adalah orang berdosa. Dia ingatkan semua manusia ini sudah berdosa. Oleh karena dosa manusia itulah Kristus datang ke dalam dunia. Tidak ada satupun yang bisa menyangkal bahwa dia berdosa. Entah dia kenal Kristus, entah dia tidak kenal Kristus. Entah dia pernah mendengar Injil, entah dia tidak pernah menginjil. Semua ini orang berdosa. Kadang-kadang ada orang yang bilang, oh saya tidak berdosa dong karena saya tidak pernah kenal Kristus. Oh saya tidak berdosa dong karena saya belum tahu Kristus, bagaimana saya percaya kepada Kristus kalau saya tidak mengenal Kristus. Saudara, Paulus mengatakan bahwa tidak ada alasan bahwa semua manusia itu sebenarnya sudah dalam posisi berdosa. Lalu dia kemudian ingatkan, tidak ada cara apapun yang bisa membenarkan manusia. Hukum Taurat pun yang dimiliki oleh orang Yahudi itu tidak bisa membenarkan orang yang berdosa ini. Ada orang Yahudi berpendapat, kalau bisa lakukan seluruh hukum Taurat, maka kamu selamat. Saudara, ini tidak salah, saudara. Betul. Kalau kamu bisa lakukan seluruh hukum Taurat, kamu selamat. Tetapi masalahnya saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Tuhan Yesus pernah ingatkan saudara, kamu berkata, kamu tidak pernah membunuh. Tetapi ketika kamu membenci saudaramu, sesungguhnya kamu sedang membunuh dia, membunuh karakternya. Kamu berkata kamu tidak pernah berzinah secara langsung. Tapi ketika kamu membayangkan wanita dan kamu bernafsu, kamu sudah berzinah. Kamu katakan kamu tidak pernah mencuri, tapi karena ketika kamu menginginkan hak orang lain, kamu sudah berdosa. Wah saudara, ketika bicara dosa bukan hanya apa yang dilakukan, tapi bahkan ada di pikiran. Ini sudah begitu banyaknya saudara, tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat itu. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga menggambarkan bahwa
manusia itu berdosa, saudara, dibandingkan Adam dan Kristus, saudara ya. Paulus menulis bahwa sejak Adam, oleh karena ketidaktaatan Adam, seluruh manusia itu berdosa. Dari mana kecenderungan untuk berdosa itu? Dari ketika Adam melanggar hukum Tuhan, dia mewariskan kecenderungan itu, saudara, yang melahirkan dosa-dosa yang lebih banyak oleh karena dosa dari Adam. Sehingga tidak ada seorang pun, saudara, yang sanggup melakukan hukum Taurat ini dengan sempurna. Hukum Taurat itu ada, kata Paulus, bahkan untuk membuat kita itu dengan jelas melihat mana yang jahat, mana yang baik. Memperjelas. Kalau nggak ada hukum Taurat, nanti orang nggak tahu sebenarnya yang salah mana, yang benar mana. Bukan untuk supaya bisa kita dibenarkan, tapi hukum Taurat ada supaya kita tahu bahwa ini yang jahat, ini yang salah, dan kita melihat diri kita bercermin betapa banyaknya kejahatan kita. Nah, tapi bersyukur, saudara, Paulus mengatakan bahwa syukur anugerah Tuhan itu hadir. Dan anugerah Tuhan itu, saudara, membenarkan kita, orang yang percaya. Sehingga, saudara, hal yang pertama sekali kita bisa lihat dari kitab ini adalah anugerah Kristus, kematian Kristus, itu menunjukkan bahwa Kristus telah memberikan kita pembenaran, saudara. Atau seringkali kita kenal dengan istilah justification, saudara. Saudara, salib menunjukkan bahwa Kristus telah membawa perubahan status bagi kita dari orang berdosa menjadi orang benar, atau yang dikenal dalam kekristenan sebagai justification atau pembenaran. Artinya kita dibenarkan oleh karena perbuatan Kristus. Saudara, pembenaran di sini memiliki arti sebuah istilah hukum dalam bahasa Yunani dikaiosantos, saudara, yang biasanya digunakan di dalam pengadilan. Ketika, saudara, yang artinya, saudara, dikaiosantos ini removal of guilt, memindahkan kesalahan. Nah, sehingga, saudara, kesalahan orang itu ditanggungkan. Misalnya, saudara ya, ada denda atau ada seseorang yang membayarnya. Sehingga dia dinyatakan bersalah, tapi dia dibenarkan oleh karena ada yang menjaminnya, ada yang membebaskannya. Nah, pembenaran ini istilah hukum, saudara. Dipakai oleh Paulus waktu itu untuk menunjukkan posisi manusia. Tidak ada yang dapat membenarkan manusia selain daripada Allah yang datang itu untuk membenarkan kita. Sehingga seringkali saya dapat gambaran gini, saudara, atau kita dapat gambaran, itu seperti di pengadilan nanti, saudara. Ingat, di akhir zaman akan ada penghakiman, pengadilan. Dan setiap kita, mau orang Kristen, mau bukan orang Kristen, orang percaya, tidak percaya, semua di hadapan hakim, yaitu Allah, saudara ya. Kristus sebagai hakim, itu Tuhan. Lalu kemudian mulai persidangan itu, saudara ya. Lalu mulailah satu-satu dikatakan, ini dosa kamu gitu ya. Ada yang dosanya panjang, ada yang pendek gitu, saudara. Dan setiap kita dinyatakan bersalah terhadap dosa itu. Tapi, saudara, kita kemudian dinyatakan dijustifikasi, dibenarkan, yaitu ketika apa, saudara? Ketika sang hakim itu, atau Tuhan itu, saudara ya, melihat bahwa apa yang kita lakukan itu memang salah. Tetapi kemudian memandang kepada Kristus. Sehingga Bapa di sorga, saudara, memandang kita, tidak lagi melihat kepada pelanggaran-pelanggaran kita. Karena ketika dia melihat Kristus, anaknya yang disalibkan itu, maka dikatakan, saudara, dalam satu buku itu, mencairlah hati Tuhan itu, saudara. Oleh karena apa yang dilakukan Kristus di kayu salib. Sehingga kemurkaannya itu menjadi reda, saudara. Karena Kristus sudah menanggungnya di kayu salib itu. Inilah yang menjadi alasan ketika Paulus kemudian berkata dalam Roma ini, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, kita ini, saudara, ketika percaya kepada Yesus, kita itu dibenarkan. Sehingga kita itu pindah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Kenapa, saudara, bisa berpindah ini? Karena Tuhan Yesus, karena Bapa di sorga melihat Yesus Kristus yang disalibkan itu. Sehingga tanpa karya Kristus, kita ini di hadapan Tuhan semua adalah orang berdosa. Tapi kemudian kita dipindahkan status kita menjadi orang benar, di justification itu, saudara, dibenarkan. Sehingga Allah memandang kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar, saudara, karena karya Kristus itu. Tetapi yang membuat Paulus heran, saudara ya, kenapa orang yang
ada sekarang ini orang-orang Kristen yang sudah jelas-jelas tahu bahwa dia sekarang bukan lagi orang berdosa, tapi dia adalah orang benar, tapi kenapa masih bertekun dalam dosa? Masih nyaman menikmati dosa, saudara. Saudara, ini terjadi, saudara ya, karena banyak orang tidak menyadari besarnya anugerah itu. Anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, kita itu diberikan keselamatan, kita tidak bisa beli itu, saudara. Itu diberikan, itu anugerah Tuhan. Namun saudara, apa yang sering orang lakukan? Orang tidak menghargai anugerah itu. Disgrace, saudara, tidak menghormati anugerah itu. Sehingga, gampanglah berdosa kan tinggal datang ke gereja minta ampun. Gampanglah berdosa gitu ya. Bukannya Tuhan Maha Pengampun. Saudara, jangan bayangkan saudara ya, wah kita datang kemudian Tuhan tersenyum melihat kita lalu bilang enggak apa-apa gitu ya. Tidak ada yang tidak apa-apa saudara. Setiap dosa, sekecil apapun, itu pasti mendatangkan murka Tuhan dan penghukuman Tuhan. Yang membuat kita itu tidak dimurkai Tuhan adalah ketika Bapa itu memandang salib, saudara. Jadi dosa bukan hal yang remeh, bukan hal yang sepele bagi Tuhan. Bahkan supaya kita menjadi dibenarkan itu, saudara. Anak Tuhan itu, saudara, atau Kristus itu harus menjalani tadi itu penyalipan, kematian yang dengan penderitaan maksimal. Sehingga tahukah saudara, setiap kali kita berdosa dan kita diampuni, sebenarnya Bapa itu memandang lagi anaknya yang disalibkan. Betapa hancurnya hati dia, kemudian kita meremehkan itu, saudara. Gampang lah gitu ya, dosa itu. Kita seolah-olah meremehkan, bukan hanya meremehkan dosa itu, tapi meremehkan Kristus yang telah menjustified kita, saudara. Yang mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, apakah kita hari ini renungkan kembali? Apakah dalam hidup kita meremehkan dosa? Sebenarnya saudara, bukan dosa yang kita remehkan, tapi karya Kristus yang telah memindahkan status kita dari orang berdosa kepada orang benar. Apakah kita sedang meremehkan karya Kristus itu, saudara? Ketika kita dengan gampangnya berdosa dan mengatakan udah gak apa-apa. Gitu. Hari ini kita diingatkan untuk dibenarkan itu. Kristus mati di kayu salib dengan penderitaan yang maksimal. Saudara, yang terakhir, saudara, yang kedua, yaitu Kristus bukan hanya membenarkan kita, tapi dia juga menguduskan kita. Yang dikenal dalam doktrin kekristenan adalah sanctification, pengudusan, saudara. Saudara, pengudusan ini bukan hanya terjadi ketika pertama kali, saudara ya, kita percaya, kita dipindahkan status kita, dikuduskan, lalu kita menjadi orang benar, kita kudus di situ, suci, saudara. Benar, saudara, kita menjadi kudus, kita menjadi suci, kita menjadi bersih. Tidak ada lagi dosa yang ada karena dikuduskan. Tetapi saudara, kita tahu bahwa kita masih hidup di dalam daging. Nah, disinilah Paulus baru bicara tentang keinginan daging, saudara. Dia bicara, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka apa yang terjadi sebenarnya ketika kita dibenarkan menjadi orang benar, apa yang terjadi? Kita tidak otomatis menjadi seperti malaikat di sorga, kita tidak otomatis menjadi orang yang imun terhadap dosa-dosa, tidak, saudara. Tetapi yang terjadi adalah, saudara, kita diberikan kuasa. Nah, Paulus menulis dalam suratnya, kita disalibkan dan mati bersama Kristus supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Nah, saudara, kita setelah dibenarkan itu menjadi berbeda. Kita punya kuasa atas hidup kita. Kita punya kuasa atas diri kita oleh karena Kristus yang memberikannya, saudara. Sehingga kita bisa memilih untuk tidak berdosa karena kita sudah punya kuasa. Sebelumnya apa, saudara? Kita itu tidak punya kuasa. Kita itu berada di bawah kuasa dosa. Kita menjadi hamba dosa. Kita mau berbuat baik pun tidak bisa, saudara. Dalam arti kita tidak mungkin punya keinginan untuk berbuat hal yang benar. Karena kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Tetapi saudara, setelah orang dibenarkan, Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan dosa itu. Ada kekuatan untuk mengalahkannya. Nah, makanya saudara ya, Paulus di sini kasih tahu bagaimana kita mengalahkan kuasa dosa. Apa bukan mengalahkan kuasa dosa itu, saudara ya. Tapi bagaimana kita supaya menggunakan kuasa dari Tuhan itu untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-12 gini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dan jangan lagi menuruti keinginannya. Dengan cara apa, saudara? Jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup
yang dahulu berdosa sekarang dibenarkan. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk jadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atasmu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah, saudara. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa itu, tetapi dalam anugerah Allah kita dikuasai oleh Tuhan. Nah saudara, inilah peperangan yang terjadi saudara. Kita sebenarnya ketika kita sudah dibenarkan, di sanalah peperangan itu mulai saudara. Di sanalah kita mulai berperang dengan keinginan daging kita. Saudara. Yang satu menarik kita kepada kebenaran, yang satu menarik kita kepada dosa. Tetapi kita bersyukur kalau kita berpegang kepada Kristus dan salib Kristus. Karena ingat hanya salib Kristus yang memberikan kita kuasa saudara menang atas dosa itu. Kalau kita bersandar kepada salib Kristus, kita dikuduskannya dan pengudusan ini berlangsung terus menerus saudara. Sehingga kapanpun ketika kita jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan menguduskan kembali kita. Sehingga kita punya kuasa lagi untuk lepas dari dosa itu. Oleh karena itu saudara, pengampunan dosa atau doa pengakuan dosa yang kita lakukan, sebenarnya itulah momen di mana Tuhan menguduskan kita oleh salibnya. Sehingga di sanalah kita kembali suci. Tetapi suci bukan lagi untuk mengotorinya kembali. Tetapi kesucian itu Tuhan memberikan kita kuasa untuk menghalau dosa-dosa yang tadinya sudah kita lakukan. Sehingga apa saudara? Seharusnya yang kita lakukan ketika kita sudah berdosa, kita sudah diampuni, kita katakan sekarang saya sudah punya kuasa. Karena Tuhan sudah mengampuni saya untuk menghalau dosa-dosa saya. Untuk melawan dosa-dosa saya. Karena salib Kristus sudah menguduskan saya, sudah mengampuni dosa saya. Namun seringkali saudara, banyak orang hari ini datang kepada salib Kristus. Bukan untuk melawan dosa itu saudara, melawan keinginan daging itu. Tapi datang kepada salib Kristus hanya untuk disucikan, dikuduskan. Lalu kemudian keluar hanya untuk kemudian mengotori lagi tubuhnya. Mengotori lagi pikirannya dengan dosa-dosa. Tuhan sadar, saudara, kita masih hidup di dalam daging ini. Penuh dengan godaan. Tetapi yang sering kali, saudara, menjadi sulit dipahami adalah ketika kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita punya kuasa untuk menghalau dosa-dosa itu. Saudara, salib Kristus menunjukkan kuasa Kristus untuk kita mampu menang atas dosa-dosa yang hari ini mungkin kita lakukan. Saudara, Jumat Agung sekali lagi mengingatkan kita bahwa salib Kristus adalah simbol penderitaan, simbol kehinaan, simbol penghukuman mati. Tetapi oleh kematiannya kita diselamatkan. Keselamatan yang Tuhan berikan itu membenarkan kita, mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Saudara, ingat status kita, engkau yang sudah diselamatkan, engkau adalah orang benar. Jangan lagi saudara ya, menganggap remeh, jangan lagi menganggap enteng dosa-dosa. Ingat bahwa kita adalah orang benar. Lalu saudara, salib Kristus mengingatkan kembali kita yang kedua adalah, kita ini dikuduskan oleh Tuhan. Bukan supaya kita bisa mengotori lagi diri kita, tetapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Supaya kita ini sadar kita punya kuasa untuk melawan dosa-dosa kita. Hari ini, mari kita tunduk kepala, kita bersama berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan, salib Kristus yang kulihat di rumahmu hari ini. Salib Kristus bahkan terlebih yang ada di hatiku, mengingatkan aku kembali ya Tuhan, bahwa Engkau telah mati dan menderita di salib itu, supaya aku yang orang berdosa ini dibenarkan. Supaya Allah yang murka melihat aku orang berdosa ini mencair hatinya karena melihat Kristus yang mati disalibkan. Ya Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami meremehkan status orang benar ini. Meremehkan status kami sebagai orang Kristen. Meremehkan status kami sebagai orang percaya. Dan dengan gampangnya sekali melakukan dosa-dosa. Ampuni ya Tuhan. Ingatkan kami kembali terus bahwa salib Kristus itulah yang telah membenarkan kami. Tolong umat-Mu di dalam menghadapi peperangan rohani hari demi hari. Menghadapi keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan yang berusaha menjauhkan kami dari Tuhan. Yang berusaha mengotori kehidupan kudus yang hasil dari pembenaran Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, setiap kali kami datang menghadap Tuhan, menghadap salib Kristus,
Dan Tuhan menyucikan, menguduskan kami dalam pengampunan. Ingatkan bahwa Tuhan bukan hanya menyucikan kami, tapi juga memberikan kami kuasa atas dosa itu. Sehingga kami tidak lagi menyerahkan diri kami tunduk di bawah kuasa dosa. Tetapi kami bisa mengalahkan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, biarlah Jumat Agung terus mengingatkan kami. Dahulu kami orang berdosa, sekarang kami orang benar. Dan Tuhan terus memberikan kami pengudusan hari lepas hari. Memberikan kami kuasa untuk menang atas dosa. Jangan biarkan kami ditipu oleh pemikiran kami. Sudahlah, kamu tidak mampu lepas dari dosa. Kematian Kristus memampukan kami menang atas dosa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.